Inilah akhir zaman. Bulan menjadi merah bagaikan darah. Gunung-gunung runtuh, belalang aneh berkerumun. Ini hanyalah sebagian dari gambaran aneh yang kita temukan dalam bagian Alkitab yang disebut apokaliptik. Kebanyakan orang berpikir kata apokalips dalam Alkitab itu berarti akhir zaman. Tapi arti sebenarnya sama sekali bukan itu. Jadi, mari kita bahas tentang bagaimana membaca literatur apokaliptik dalam Alkitab. Tunggu, jadi apokalips bukan berarti akhir zaman? Bukan. Apokalips adalah kata dalam bahasa Yunani yang berarti menyingkapkan atau mengungkapkan. Apokalips terjadi ketika tiba-tiba kita bisa melihat sifat yang sebenarnya dari hal-hal yang tidak kita lihat sebelumnya. Kita kan tidak selalu bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Benar, kita semua punya cara-cara yang biasa kita gunakan untuk melihat dunia. Inilah yang membuat penglihatan kita kabur atau terbatas. Jadi, apokalips itu seperti sebuah wahyu. Benar, dalam Alkitab, apokalips terjadi ketika Allah menyingkapkan tirai dan menunjukkan kepada seseorang apa yang sebenarnya terjadi di dunia dari sudut pandang Allah. Sebagai contoh, Misalnya Nabi Yesaya. Ia tiba-tiba dibawa ke dalam suatu penglihatan di ruang tahta Allah. ya benar, ia berada di dalam bait Allah yang digambarkan sebagai jembatan antara surga dan bumi. Di sanalah Allah memberi dia sudut pandang Allah tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa Israel. Agar Yesaya bisa memberi tantangan dan penghiburan bagi umat Allah pada masanya. Atau seperti Rasul Paulus, ia berusaha menghentikan gerakan Yesus. Tetapi kemudian ia dihentikan oleh sebuah penglihatan tentang Yesus yang telah bangkit. Ya, ia menyadari bahwa ia sedang melawan sesuatu yang sudah lama ia nanti-nantikan. Dan itulah yang mengubah jalan hidupnya. Jadi, apokalips atau penyingkapan seperti ini bisa memberi orang sudut pandang surgawi terhadap keadaan mereka secara duniawi. Dan bisa juga memberi kita pengharapan atau menantang kita. Atau membuat kita mengubah segalanya. Nah, itulah kisah-kisah Alkitab tentang orang-orang yang mengalami apokalips atau penyingkapan. Ada juga bagian-bagian Alkitab di mana seorang nabi menggambarkan mimpi dan penglihatan apokaliptik yang lebih luas. Kita menyebutnya sebagai literatur apokaliptik. Mimpi dan penglihatan ini sulit untuk dipahami, karena dipenuhi dengan gambaran yang aneh. Misalnya saja Daniel. Ia melihat binatang ganas muncul dari lautan yang gelap dan menginjak-injak orang di daratan. Dan kemudian, ada seorang tokoh yang disebut anak manusia. Ia ditinggikan untuk memerintah atas dunia. Apa yang sedang terjadi? Ya, literatur apokaliptik ditulis dengan gaya puitis, penuh dengan imajinasi dan pemakaian simbol. Bagaimana kita bisa tahu arti dari simbol-simbol ini? Pertama-tama, dengan mempelajari bagian-bagian lain dari Alkitab. Gambaran apokaliptik didasarkan pada pola susunan dalam Alkitab yang dimulai dari kitab Kejadian dan terus dikembangkan di sepanjang Alkitab. Seperti lautan yang bergelora di awal Alkitab, Allah menjinakkan lautan itu dan tidak melenyapkannya ketika ia menciptakan dunia. Sehingga lautan itu dapat menjadi gambaran akan bahaya, kematian, dan kekacauan di alam semesta. Dan daratan yang muncul dari laut menjadi tempat yang aman dan tertata di mana manusia dapat memerintah sebagai gambar Allah. Ya, di daratan juga ada binatang-binatang yang seharusnya dikuasai oleh manusia. Namun jika kita terus membaca, manusia akhirnya diperdaya oleh seekor binatang. Dan mulai bertingkah seperti binatang buas. Betul sekali. Nah, terkadang seorang nabi akan memberitahu kita apa arti dari sebuah simbol. Seperti dalam kitab Daniel, kita diberitahu bahwa binatang-binatang itu melambangkan kerajaan manusia yang kejam. Namun, para penulis lebih sering menganggap kita sudah tahu cara menelusuri kisah Alkitab untuk mencari arti dari sebuah gambaran. Sekarang, mari kita lihat kitab terakhir dalam Alkitab, kitab Wahyu, yang merupakan penglihatan yang sangat panjang. Bahkan seluruh kitab ini merupakan suatu apokalips. Ya, dan cara kerjanya sama. Kitab ini diawali dengan Yohanes sang pewahyu yang dibawa ke dalam ruang tahta Allah, di mana ia melihat Yesus yang bangkit dan dimuliakan sebagai Raja atas dunia. Namun, Yesus digambarkan sebagai anak domba yang berlumur darah. Benar, inilah pola susunan yang memperlihatkan Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan dalam perayaan Paskah Israel dan pada hari pengampunan dosa. Ia memberikan nyawanya bagi dosa-dosa dunia. Kemudian Yohanes melihat naga yang paling mengerikan, yaitu kuasa roh yang memberi kekuatan pada kerajaan-kerajaan dunia yang kejam. Tetapi naga ini dihalau oleh Yesus, Raja sejati atas dunia. Ya, nah ini mengingatkan kita ketika kita membaca kitab Wahyu, kita akan tercengang melihat semua kehancuran dan kekerasan di alam semesta yang terjadi berulang-ulang kali. Ya,
Dalam kitab Wahyu ada 3 siklus penghakiman Allah yang masing-masing terdiri dari 7 bagian. Inilah pola susunan yang menghubungkan kisah air bah, 10 tulah di Mesir, pembuangan ke Babel, dan masih banyak kisah lainnya. Inilah saat-saat di mana manusia mendatangkan banyak kekerasan dan kematian ke dalam dunia, sehingga Allah membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Ini bagaikan kebalikan dari penciptaan di Kejadian pasal 1. Karena Allah membiarkan seluruh dunia dan umat manusia kembali tenggelam dalam kegelapan dan kekacauan. Wah, serius sekali. Benar, tapi ingat dalam Kejadian 1, Allah mengatasi kegelapan dan kekacauan dengan terang dan hidupnya. Begitu juga dalam kitab Wahyu. Kematian Yesus dan kematian dunia seperti yang kita tahu adalah jalan menuju ciptaan baru yang dimulai dengan kebangkitan Yesus. Jadi, walaupun kitab Wahyu terasa seperti akhir zaman, Tetapi kitab ini sebenarnya merupakan awal dari dunia baru, di mana surga dan bumi kembali dipersatukan dan manusia sebagai gambar Allah kembali memerintah atas semua ciptaan dengan kasih dan kuasa Allah. oke, banyak sekali yang harus dipahami. Benar, dan masih ada banyak hal dalam kitab ini yang sulit untuk dipahami. Tetapi tujuan dari apokaliptik itu sangat jelas, yaitu memberi kita sudut pandang surgawi terhadap keadaan kita secara duniawi, sehingga setiap generasi umat Allah dapat menerima tantangan, penghiburan, dan pengharapan akan masa depan. Oke, kita sudah selesai dengan seri ini. Dalam seri Bagaimana Membaca Alkitab, kita sudah melihat semua gaya penulisan dalam Alkitab, yakni kisah, puisi, dan pengajaran. Dan kita juga sudah belajar bagaimana membaca semua bagian utama dalam Alkitab. Inilah karya sastra tingkat tinggi yang sangat indah. Dan kita bisa melihat bagaimana Alkitab menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ya, setiap bagiannya tersusun menjadi satu kesatuan kisah yang menuntun kita kepada Yesus. Dan Alkitab mengajak kita untuk membaca dan merenungkannya di sepanjang hidup kita. Ada sebuah dunia baru yang menunggu untuk kita temukan di dalam Alkitab.